Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Kepala Bidang Pengendalian dan Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, yang kami hormati Bapak Ibu Jafung, lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, dan saya banggakan staf dan seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik Bapak Ibu peserta yang kami hormati, sebelum acara dimulai dan demi kelancaran acara pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa, kita mulai. Ya, kan. Surat Al-Fatihah. Amin. Selesai. Baik, Bapak Ibu, peserta yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan dan pengantar yang akan disampaikan oleh Reformer yang kami hormati, Bapak Fahrudin Tukuboya STMM. Disilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Risman, pimpinan rapat pada malam ini. Eh, yang saya hormati Bapak Ersa Minoto, STMT, PhD, eh, sebagai narasumber kita pada malam hari ini, para kepala bidang, para pejabat fungsional, dan seluruh staf yang berkesempatan hadir malam ini. Eh, Pertama-tama mungkin saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam ini kita berkesempatan, walaupun di Ternate kan udah jam 9 ya, sudah ya, mudah-mudahan kita bisa sabar menanti untuk berdiskusi, untuk mendapatkan informasi kaitan dengan uh, salah tema malam ini terkait dengan bagaimana mengenal platform metaverse. Nah, ini tentu eh, bagi sebagian besar orang ini tidak memahami betul apa sih sebenarnya metaverse. Saya sendiri saja itu agak sedikit apa namanya, hanya melihat di YouTube aja. Kemudian dalam bayangan saya, ini kayaknya metaverse satu waktu ini bisa jadi sesuatu yang seperti kebutuhan juga, karena misalnya dulu kita nggak pernah mengenal yang namanya eh, telepon yang bisa video call, bisa lihat-lihat orang gitu kan. Kemudian kita nggak pernah membayangkan bahwa kita bisa ketemu orang, melihat muka, berbicara melalui seperti platform Zoom ini. Zaman dulu kita nggak pernah bayangkan seperti itu. Tapi pada akhirnya juga ada gitu kan. Kita bisa telepon-teleponan dan kemudian bisa ya berkomunikasi seperti gitu. Sehingga eh, walaupun metaverse ini saat ini masih belum banyak yang eh, mengenalnya dan memanfaatkannya, ya mungkin di beberapa negara yang sudah cukup maju ya mungkin sudah menggunakan itu. Nah, kaitan dengan eh, diskusi, ya saya pikir ini diskusi yang santai tapi kita serius. Kita nanti akan mendapatkan gambaran terkait dengan metaverse ini kayak apa. Nah, dalam kebetulan saya, eh, Pak Dokter, saya jelaskan bahwa saya sementara jadi eh, siswa ya, jadi saya sekolah, kita di PNS ini sekolah ada penjenjangannya yang secara struktural, yang namanya diklat, dulunya disebut diklat kepemimpinan, diklat PIM gitu, tapi sekarang namanya pelatihan kepemimpinan. Kalau di level kepala dinas ini namanya udah level kepemimpinan nasional. Jadi di dalam pelatihan ini kita
minta untuk membuat sebuah proyek perubahan. Nah, proyek perubahan yang saya angkat itu sesungguhnya eh, berkaitan dengan bagaimana penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup di perusahaan. Nah, kinerja pengelolaan lingkungan hidup ini sendiri, ya, kita di Maluku Utara saat ini kan banyak sekali nih kegiatan-kegiatan perusahaan ini, tambang ya khususnya ya. Nah, itu eh, program penilaian yang baru diikuti oleh perusahaan yang di Maluku Utara ini kan baru 5 dari 100 lebih perusahaan yang ada IUP-nya, izin usaha pertambangan dan operasinya. Berarti ada masih 103 lah gitu kan kurang lebih yang bergerak di pertambangan ya. Nah, sebenarnya total yang mengikuti penilaian peringkat eh, program peringkat penilaian kinerja pengelolaan perusahaan ini, lingkungan hidup perusahaan ini itu ditambah dengan BUMN-BUMN lagi seperti PLN, Pertamina, sehingga total yang kita usulkan ke sana itu adalah ada 13 di tahun ini. Ya, mudah-mudahan bisa 14. Nah, program penilaian ini juga, peringkat penilaian kinerja ini juga sebenarnya program yang dimiliki oleh eh, Kementerian Lingkungan Hidup di pusat. Nah, jadi program penilaian ini dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kita di daerah ini fungsinya sebagai eh, eh, semacam evaluator juga pada posisi itu. Kita akan melakukan verifikasi dan kita melakukan ya, evaluasi terhadap bagaimana pelaporan. Ini penting sekali eh, pelaporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup ini supaya kita bisa eh, me, apa ya, menilai bahwa sebuah perusahaan itu dia taat atau tidak terhadap pengelolaan lingkungannya, terutama perusahaan tambang. Nanti Pak Ersa nanti tolong dilihat sekilas secara itu simpel itu seperti apa. Nanti manualnya juga nanti bisa kita apa namanya bisa serahkan ya. Tetapi dari sistem yang lakukan oleh eh, Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian sistem ini eh, kita sudah apa namanya sudah disetujui, disepakati untuk nanti kita bikin di daerah. Jadi ada 5 perusahaan yang sudah ikut di pusat, masih ada 100 lebih. Nanti kita dengan sistem penggunaan sistem ini kita bikin di daerah. Nah, jadi nanti disebut simpel eh, daerah lah. Atau kalau di dalam programnya itu program peringkat penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup perusahaan, yang levelnya itu disingkat dengan proper, bukan proyek perubahan tetapi proper, program peringkat penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup di perusahaan. Itu di nasional itu namanya proper nasional, dan nanti di Maluku Utara kita bikin proper daerah. Nah, nanti di aplikasinya itu yang ada tertulis di background kita ini simple tag Sinar Malut. Nah, Sinar Malut ini menjadi semacam ikon ya atau nama program proyek perubahan yang saya angkat di kegiatan PKN ini namanya Sinar Malut. Sinar Malut ini ada kepanjangannya Sistem Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan Maluku Utara. Ini namanya Sinar Malut. Nah, dia kategori sistem karena memang di dalam proyek perubahan saya ini ada beberapa subsistem yang nanti dihasilkan. Yang pertama itu terkait dengan regulasi atau peraturan yang nanti dihasilkan itu peraturan gubernur. Kemudian ada juga aplikasi yang kita gunakan ini menjadi subsistem juga. Dan nanti ada komponen yang terkait dengan sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia tentu nanti ada semacam bimbingan teknis dan segala macam itu menjadi subsistem tersendiri. Nah, itulah yang menjadi proyek perubahan. Nah, ini Pak Dokter. Kemudian gambaran ini, simpel ini, dalam otak saya ini, karena saya masih awam sekali, ilmunya sangat sedikit terkait dengan IT ini, tapi saya memikirkan bahwa ini ke depan bisa dimetaverskan. Ini bisa di aplikasi ini
ini bisa dibawa ke platform metaverse. Nah, karena dengan platform metaverse itu nanti ke depan mungkin anak kita atau cucu kita sudah bisa menggunakan itu, yang menjadi angan-angan kita hari ini bisa nanti dimanfaatkan oleh mereka. Karena pasti ke depan dengan teknologi-teknologi yang ada ini perkembangannya luar biasa. Sehingga pada kesempatan ini saya sangat berharap nanti Pak Dokter bisa memberikan pencerahan ke kita. Jangan-jangan saya ini agak sedikit apa namanya, ini kepala ini agak sedikit miring-miring juga, jadi menghayal-menghayal sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin. Tetapi ada saya punya sedikit semacam uh, ya keyakinan bahwa ini memungkinkan untuk nanti dijadikan dalam platform metaverse. Nah, ini yang sebenarnya ingin kita diskusikan pada malam ini. Saya kira begitu aja gambaran singkatnya, Pak Dokter dan Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan apa sih metaverse itu kan, nanti sehingga nanti eh, kita ada semacam pencerahan dari Pak Dokter, eh, apakah itu memungkinkan, kalau memungkinkan gimana caranya. Tapi paling tidak di dalam proyek perubahan saya ini ada semacam konsep ya. Jadi ada konsep atau kerangka kerjanya yang bukan bukan metaverse-nya yang sudah ada peralatannya atau infrastruktur serta suprastrukturnya, tetapi minimal bisa digambarkan secara konsep. Nah, kerangka kerja jaring secara konsep. Ini loh gambarnya seperti gini, ini dari ini gini bisa dipindahkan seperti pemanfaatan seperti gini melalui ini dan sebagainya. Itu gambaran saya kira-kira seperti gitu, Pak. Ya baik, demikian barangkali Pak Risman, eh, pengantar dari saya, sekaligus mungkin nanti eh, berharap Pak Dokter punya waktu untuk nanti kita bisa berdiskusi. Demikian, terima kasih eh, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Bapak Fahrudin atas sambutan dan pengantar awalnya, Pak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum dimulai acara rapat pada malam hari ini, saya akan perkenalkan dahulu moderator kita yang akan memandu acara diskusi pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Wajihudin Fabanyo Eshud. Beliau ini merupakan Kepala Bidang Penataan dan Penaatan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Bapak Wajihudin sebagai moderator untuk memandu acara pemaparan materi terkait pengenalan platform Metaverse Simple Sinar Marut. Baik Pak Wajihudin, disilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Risman sebagai pembawa acara pada malam ini, dan terima kasih ya yang terhormat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara sebagai reformer, dan yang saya hormati juga pemateri ya Pak Ersa yang juga sudah bergabung pada rapat via Zoom kesempatan malam ini, dan teman-teman semua yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Risman sebagai pembawa acara ya telah memulai dengan berdoa ya. Beliau mengajak kita untuk membaca Al-Fatihah ya. Tadi justru saya khawatir bukan Al-Fatihah yang kita disuruh baca, tapi Al-Baqarah misalnya tadi. Kita tidak selesai rapatnya, mungkin sampai malam kita akan mulai ya, kalau memulai dengan ya. Tapi alhamdulillah beliau memulai dengan Al-Fatihah gitu. Ya, terima kasih ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh reformer Pak Farudin Tukubaya tadi ya, tentang platform eh, platform metaverse ya. Ya, saya juga ya tadinya tidak terlalu tahu ya dengan yang namanya metaverse ya, ya tidak terlalu peduli lah. Nah,
Tapi setelah saya disuruh jadi moderator ya pada malam ini, saya kemudian mencari referensi-referensi terkait dengan metaverse ya. Dan ada beberapa referensi yang saya dapat, saya baca ya, bahwa metaverse itu adalah konsep sebuah dunia digital ya yang terintegrasi dengan dunia nyata, di mana ya user dapat melakukan komunikasi ataupun interaksi dan transaksi seperti di dunia nyata gitu ya. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang bukan di dunia nyata tapi seperti di dunia nyata gitu. Inilah metaverse gitu ya. Kemudian sampai saat ini ya sudah banyak platform metaverse yang dilakukan ya, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan metaverse yang sebenarnya kita tadinya tidak tahu itu metaverse ya. Tapi mudah-mudahan dengan diskusi pada malam ini membuka pikiran kita apa itu metaverse gitu. Dan pada kesempatan ini ya sebagai pembicara ya Bapak Muhammad Ersa Aminanto, ST, MT, PhD ya. Beliau akan menjelaskan kepada kita platform metaverse gitu. Beliau ya dari CV yang saya dapat dari Pak Kadis, Pak Reformer, beliau ini luar biasa ya, punya pengalaman di dunia IT yang luar biasa. Beliau staf khusus Gubernur Maluku Utara di bidang transformasi digital. Kemudian beliau juga saksi ahli di KPK terkait dengan pengadaan IT. Dan beliau juga sebagai pengajar Polri tentang kejahatan dunia maya. Dan juga beliau ini sebagai peneliti ya di Jepang. Saya baca di CV-nya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 kurang lebih seperti itu. Dan pada kesempatan ini Pak Ersa ya, akan memberikan ilmu kepada kita ya, membuka pikiran-pikiran kita sehingga kita akan lebih tahu apa itu metaverse. Dan selanjutnya mungkin ya waktu sepenuhnya saya serahkan ke Pak Ersa ya, dan nanti setelah disampaikan oleh Pak Ersa kita akan berdiskusi. Saya persilakan Pak Ersa untuk memberikan materi terkait dengan metaverse ini. Saya persilakan Pak Ersa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Wajihudin selaku moderator pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. yang kami hormati Bapak Kadis DLH Provinsi Maluku Utara, Bapak Fahrudin, yang kami hormati seluruh jajaran DLH Provinsi Maluku Utara, dan juga seluruh jajaran mungkin OPD lain ya di Provinsi Maluku Utara yang hadir. Saya lihat ada juga Pak Kabak nih, Pak Nazrin. Selamat malam Pak. Ya, Itu reformer juga itu Pak, reformer namanya juga. siap. Baik. Terima kasih Pak Kadis atas undangannya malam hari ini. Saya senang sekali bisa diundang oleh Pak Kadis dan berdiskusi bersama ya. Jadi di sini kita berdiskusi, saling sharing mengenai topik yang sangat menarik begitu ya, metaverse. Mungkin kalau sekarang sudah apa namanya tahun lalu begitu ya, kira-kira tahun lalu hampir semua orang berbicara mengenai metaverse, metaverse, metaverse begitu ya. Jadi tapi sebenarnya metaverse itu apa sih begitu ya? Kalau dulu tahun lalu banyak orang berbicara metaverse itu kaitannya dengan kripto ya. Jadi banyak orang apa jual beli koinnya begitu ya. Orang beli koin yang sangat nilai dengan sangat rendah beberapa tahun yang lalu, dan di tahun lalu ketika metaverse lagi booming-boomingnya tiba-tiba harga koinnya berkali-kali lipat gitu ya. Itu orang sehingga banyak yang berbicara mengenai metaverse. Nah, pada malam hari ini izinkan saya sedikit sharing ya. Sedikit sharing, saya izin share screen. Jadi, apakah terlihat slide saya, Bapak Ibu? Iya, iya, ada. Lihat. Baik, terima kasih.
Jadi ini adalah materi yang saya bawakan di saya selaku apa namanya staf ahli di Jakarta ya Bapak Ibu ya di Jakarta Smart City. Jadi di sini saya membawakan mengenai topik mengenai apa itu metaverse gitu ya. Apa saja yang perlu kita ketahui tentang metaverse. Jadi di sini berisi tentang technological singularity, tentang virtual ekosistemnya dan research-nya. Artinya sekarang nih metaverse sebenarnya belum ada gitu ya, belum siap gitu. Jadi nanti persiapannya ke arah sana tuh seperti apa? Kita akan melihatnya. Jadi kebetulan presentasi ini juga sudah pernah saya sampaikan juga ke Kementerian Kominfo ya. Jadi apa namanya Dinas Kominfo DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo untuk apa namanya berdiskusi bagaimana mengarah ke pelayanan pemerintah terhadap masyarakat melalui platform metaverse. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi yang pertama kira-kira ada 3 topik. Yang pertama tentang latar belakang dan sejarah metaverse. Lalu apa saja yang dibutuhkan untuk membangun metaverse dan yang terakhir bagaimana ke depan? Bagaimana kita bisa memanfaatkan metaverse? Baik, yang pertama latar belakang. Seperti yang sudah tadi kita bahas ya, tahun lalu tuh banyak sekali bermunculan yang namanya token-token metaverse. Kita tahu banyak artis di Indonesia yang punya token metaverse. Ada tokennya Leslar ya, Lesti Kejora, Rizky Bilar. Ada punyanya Asics. Asics ini punya siapa namanya? Aduh, saya jadi lupa. Eh, Hermansyah. oh iya betul Ibu, Anang Hermansyah sama istrinya ya. Gitu. Terus Rans juga nih Raffi Ahmad sama istrinya juga punya gitu ya. Jadi apa namanya orang-orang berlomba-lomba untuk punya spot atau punya dunia di metaverse gitu ya. Kenapa gitu ya? Kalau saya boleh analogikan, kenapa seperti itu? Jadi seolah-olah kayak kita Indonesia ini kan lagi pindah ibu kota atau kita nih di Maluku Utara dari Ternate kita pindah ibu kota ke Sovivi. Jadi waktu awal-awal pindah ibu kota kan harga tanah masih murah begitu ya. Jadi orang berlomba-lomba beli tanah, buka kapling supaya apa namanya istilahnya investasi buat ke depan gitu. Ini sama artis-artis ini juga banyak membuka metaverse-nya, dunia verse-nya begitu ya dan berlomba-lomba bikin token supaya eh, sebagai bentuk investasi gitu ya, supaya dapat cuan lah gitu. Nah, kita ketahui metaverse itu baru terkenal sebenarnya tahun lalu, tapi pada dasarnya sejarah perkembangan metaverse itu sudah dimulai jauh sebelum tahun lalu begitu ya. Dari semenjak tahun 1974 itu sudah ada cikal bakal metaverse. Jadi kalau di zaman dulu metaverse itu masih dalam berbentuk game gitu ya. Jadi kita sebagai manusia masuk ke dunia game. Nah, apa namanya? Di tahun 2000-an itu ada game-game seperti Second Life atau Minecraft gitu ya. Mungkin kalau anak-anak Bapak Ibu ada yang pernah main ya Minecraft gitu ya atau Pokemon Go. Kalau Pokemon Go baru sih, tapi kalau kayak Minecraft itu kan udah lama ya. Jadi Minecraft itu adalah game yang tidak ada habisnya gitu. Jadi kita hidup di dalam dunia Minecraft gitu. Jadi kalau game kan biasanya kita masuk ke sebuah apa ya istilahnya ada tugas-tugas, ada misi-misi. Setelah misinya selesai ya udah game tamat gitu. Tapi kalau Minecraft tuh nggak seperti itu. Kalau Minecraft itu kita masuk, kita hidup aja di dalam Minecraft. Kita istilahnya nyari duit. Lalu setelah nyari duit kita mau menggunakan duit itu untuk apa? Misalnya untuk beli beli baju, beli senjata, beli apa gitu ya, beli mainan dan sebagainya. Jadi
ya udah di dalam game itu ya kita hidup mencari uang dan mengeluarkan uangnya untuk membeli barang-barang gitu. Begitu aja terus nggak ada tamatnya. Jadi itu adalah cikal bakal apa namanya metaverse begitu. Nah, makin ke sini sudah mulai ada game yang namanya Pokemon Go gitu ya. Jadi kalau game Pokemon Go itu kita pakai HP kita, kita melihat ke sekeliling kita itu nanti ada tambahan augmented reality-nya gitu ya. Jadi nanti kita kalau ngarahin HP kita ke sebelah kanan, misalnya kita bisa lihat ada binatang apa, ke sebelah kiri nanti kita lihat ada binatang apa. Padahal di aslinya nggak ada, tapi itu merupakan proyeksi gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu juga sudah mulai ada virtual reality chat, Super Mario augmented reality, dan sebagainya. Jadi makin ke sini perkembangan metaverse semakin canggih begitu ya. Nah, ini kira-kira kalau kita analogikan, sekarang ini sebenarnya sudah banyak software-software yang mendukung yang namanya metaverse gitu ya. Jadi metaverse itu adalah intinya kita itu kan memiliki dunia lain di luar dunia yang kita hidupi sekarang gitu ya. Jadi saat ini eh, saya di dunia nyata saya sebagai dosen misalnya. Tapi nanti di dunia metaverse saya bisa punya mata bisa punya pekerjaan lain. Misalnya saya mau menjadi dokter, saya mau menjadi penyanyi, saya mau menjadi apa gitu ya di dunia metaverse gitu. Kayak misalnya sekarang Pak Farudin di dunia nyata sekarang saat ini jadi sebagai kadis, tapi misalnya nanti di metaverse eh, Pak Kadis punya akun, punya avatar istilahnya ya, punya avatar di metaverse. Nanti mau jadi apa? Misalnya mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi apa gitu. Jadi kita bisa punya dunia lain yang secara paralel kita hidupi bareng dengan yang sekarang. Nah, eh, kita lihat di sini kayak misalnya Instagram ya. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan Instagram. Instagram itu adalah social as community. Jadi kita bersosial, kita memiliki interaksi sosial di dalam Instagram. Dan kadang orang memiliki sifat yang berbeda antara ketika dia sedang berada di dalam Instagram dan juga ketika di dunia aslinya gitu. Jadi misalnya di dunia aslinya dia orang yang pendiam, orang yang pemalu, tapi kalau di Instagram ekstrimnya dia suka apa namanya suka berbicara, suka komen, terus bahasanya kasar dan sebagainya. TikTok. Nah, kalau Instagram itu kan berbasis image ya, image. Kalau Twitter itu berbasis teks atau kata-kata. Nah, kalau yang video ini ada TikTok gitu ya. Jadi kalau kita lihat Zoom ini akun apa aplikasi Zoom itu dia hanya sebatas read and write tapi berbasis video gitu. Nah, kalau yang kayak Netflix yang untuk nonton film ya itu lebih ke personalize gitu. Jadi Netflix kalau saya yang buka dan Pak Kadis yang buka itu akan berbeda sesuai dengan histori tontonan kita gitu ya. Seperti itu. Jadi ini semua adalah aplikasi-aplikasi yang mengarah ke metaverse. Nah, jadi sebelum masuk ke metaverse ada istilahnya namanya digital twins dan digital natives. Jadi kalau digital twins artinya adalah dunia nyata yang didigitalkan. Jadi sekarang nih kita berada di dunia yang namanya digital twins. Saya punya akun Instagram atas nama saya sendiri, atas nama Erza. Lalu saya punya akun Facebook atas nama Erza. Akun Facebook atas nama Erza adalah bentuk digital dari diri saya yang nyata ini. Nah, akun Instagram saya itu adalah bentuk digital dari saya yang nyata ini. Lalu misalnya tadi eh, aplikasi Simple. Aplikasi Simple yang punya Kementerian DLH
apa Kementerian Lingkungan Hidup itu adalah bentuk digital dari apa namanya bentuk digital dari dokumen-dokumen yang kertas gitu ya, itu didigitalkan lalu divisualisasikan. Nah, sementara kalau metaverse itu bukan dunia nyata yang didigitalkan, tapi memang metaverse itu adalah bikin dunia baru gitu ya. Jadi ketika nanti di metaverse, saya udah nggak pakai jati diri saya lagi yang di dunia nyata. Saya punya avatar. Bahkan nanti avatar saya punya satu avatar yang sebagai polisi, saya punya satu avatar yang sebagai dokter, saya punya satu avatar yang jadi jaksa misalnya, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi metaverse itu berbeda dengan digitalized real world gitu. Jadi metaverse itu bukan dunia nyata yang didigitalkan, tetapi metaverse itu adalah dunia baru yang berdampingan dengan dunia nyata. Seperti. Nah, ini adalah kira-kira yang disebut dengan ekosistem dari uh, metaverse. Jadi untuk membangun metaverse itu dibutuhkan teknologi apa aja. Nah, di sini mungkin saya tidak akan membahas secara detail. Ini secara gambaran umum aja ya. Jadi, mohon maaf. Ini seperti yang tadi disampaikan Pak Kadis nih, ini lagi zaman batuk pilek nih, semua orang batuk pilek ya. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu, sedikit batuk. Tapi alhamdulillah melalui Zoom virus nggak bisa nyebrang gitu ya. Nanti mungkin di metaverse ada batuk pilek yang bisa nyebrang gitu ya. Jadi kita nggak ketemu fisik, ketemu di metaverse, tapi ketularan virusnya gitu. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke teknologi yang digunakan untuk membangun metaverse. Jadi mulai dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Lalu blockchain. Blockchain ini adalah teknologi untuk menyimpan data. Jadi kalau blockchain ini kalau kita sekarang di dunia nyata, apa namanya, di dunia nyata kita punya katakanlah apa, sertifikat tanah dari BPN. Nah, tapi di dunia nyata sekarang sertifikat tanah dari BPN ini banyak nggak double-nya atau istilahnya aspal ya, asli tapi palsu gitu. Jadi satu bidang tanah itu bisa tercetak 2-3 kali itu apa namanya SHM-nya gitu ya. Itu kan di dunia nyata seperti itu ya. Nah, tapi nanti kalau sudah pakai blockchain, satu bidang tanah itu nggak mungkin lagi ada tumpang tindih SHM-nya. Begitu juga nih kalau dengan kaitannya dengan DLH, misalnya apa di IUP gitu ya. Di IUP kan ada apa istilahnya saya kurang paham itu AMDAL, yang AMDAL, iz AMDAL. AMDAL-nya begitu ya Pak Kadis ya. Nah, AMDAL mungkin sekarang masih ada yang saya kurang paham sih faktanya seperti apa, tapi saya berasumsi AMDAL itu mungkin masih ada yang aspal juga begitu ya. Jadi kayak SHM atau misalnya AMDAL sudah tidak berlaku tapi masih di kayak seolah-olah masih masih berlaku gitu kayak diperpanjang gitu ya. Secara ilegal maksudnya ya Pak Kadis ya, bukan yang secara legal gitu. Nah, hal-hal seperti ini kalau sudah menggunakan blockchain itu insya Allah tidak bisa terjadi lagi begitu. Karena blockchain ini pada dasarnya sistemnya adalah mereka tidak bergantung hanya pada satu pihak datanya. Jadi kalau misalnya sekarang AMDAL datanya dimiliki oleh DLH provinsi katakanlah, atau sebenarnya kan sudah terpusat ya. Jadi sebenarnya sudah dimiliki oleh Kementerian LH. Nah, kalau pakai blockchain, datanya itu nggak bergantung hanya data yang dimiliki oleh Kementerian LH atau misalnya Dinas LH di provinsi. Tapi datanya ini secara aman tersebar ke banyak pihak. Jadi kita sebagai, katakanlah, sebagai Pak Kadis gitu, nggak bisa merubah-rubah data. Atau sebagai Menteri Lingkungan Hidup, kita nggak bisa seenak kita merubah data-data AMDAL atau apa gitu ya. Semua data
secara transparan ada di masyarakat, tapi masyarakat belum tentu bisa melihat, gitu ya. Tapi lokasinya ada di masyarakat, tapi tidak transparan gitu. Jadi secara privasi aman, tapi orang-orang tertentu yang punya niat jahat nggak bisa merubah seenaknya. Itu adalah kelebihan blockchain. Jadi dengan apa namanya sistem blockchain ini itu data pemerintah itu akan sangat aman dan meminimalisir kecurangan-kecurangan seperti itu. Lalu juga teknologi berikutnya computer vision. Jadi apa namanya sensor-sensor gitu ya. Jadi gimana kita nih badan kita secara fisik ada di dunia nyata, tapi nanti di metaverse bagaimana badan kita tuh bisa digambarkan, bisa divisualisasikan ada di dunia lain itu. Jadi pergerakan tangan kita, pergerakan badan kita gitu ya. Lalu network. Eh, karena metaverse ini butuh data yang sangat besar gitu ya. Jadi network itu sangat penting gitu ya. Jadi waduh, kalau misalnya kayak kita masih bergantung dengan internet di Sofifi, waduh, itu sangat sulit sekali begitu ya kalau mau metaverse gitu ya. Gitu. Tapi ya jangankan di Sofifi begitu ya. Level internet di Jakarta pun diproyeksikan masih kurang untuk metaverse begitu. Karena memang luar biasa kebutuhan network ini ya, kebutuhan internet ini nanti ke depannya. Lalu ada lagi teknologi namanya edge computing. Nah, edge computing ini adalah teknologi yang digunakan untuk mendukung blockchain gitu. Jadi sekarang misalnya AMDAL itu kan izin yang istilahnya ada assessment di awal penilaian, lalu diberikan AMDAL-nya. Nah, tapi gimana nanti ke depannya? Kita tuh mau ngecek gitu ya. Kita sebagai dinas LH, kita mau ngecek ini jangan-jangan dia mematuhi aturan, mematuhi protokol ketika kita lagi assessment aja sebelum AMDAL-nya keluar. Setelah AMDAL-nya keluar, jangan-jangan udah nggak sesuai protokol gitu ya. Nah, untuk memastikan itu kita butuh apa namanya istilahnya Internet of Things gitu ya. Internet of Things, sensor-sensor yang kita taruh di pedalaman, di pelosok gitu ya. Apa nanti misalnya kalau ditambang ada yang di bawah apa segala macam, itu kita butuh edge computing. Lalu user interactivity juga. Ada juga yang namanya extended reality. Extended reality ini adalah proyeksi atau hologram gitu ya. Jadi memproyeksikan diri kita di dunia lain. Itu dari sisi teknologi. Dari sisi ekosistem juga nanti ada banyak hal. Ada dari avatarnya, dari kontennya, lalu dari sisi ekonominya, dari sisi social acceptability. Ini penting nih. Kita mohon izin saya mengambil studi kasus yang misalnya kita sebagai muslim gitu ya. Kita di dunia nyata mungkin kita sholat, lalu kita sopan, kita baik dengan orang lain gitu ya. Tapi nanti bisa jadi di metaverse, ini kita menjadi diri yang lain gitu ya. Bisa jadi kita di metaverse nanti jahat sama orang, mencuri segala macam. Itu bagaimana dari sisi sosialnya? Mungkin akan banyak isu-isu sosial yang muncul ketika metaverse ini berlaku. Belum lagi nanti dari security, dari privacy, ini sangat berbahaya gitu ya metaverse. Dan trust and accountability. Jadi ini mungkin sekilas ya tadi ya apa dari teknologi dan ekosistemnya. Nah ini gambaran secara singkat saja. Jadi nanti ada yang namanya extended reality. Apa itu extended reality? Jadi mungkin sekarang kita sudah mengenal yang namanya virtual reality. Jadi kalau kita pakai kacamata, kita melihat dunia yang lain gitu ya. Jadi kita berada di dunia lain dengan pakai kacamata. Kita bisa melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Kita melihat dunia lain pakai kacamata. Itu kita namanya virtual reality. Kalau augmented reality, kita memproyeksikan gitu. Jadi kalau sekarang kan kita proyektor biasanya ke layar aja ya di depan gitu ya. Kalau kita presentasi itu proyektor.
Nah, tapi nanti kalau augmented reality itu yang diproyeksikan bukan cuma layar yang datar, tapi yang diproyeksikan adalah benda-benda 3 dimensi. Gitu. Jadi misalnya Pak Kadis lagi ada rapat di ruang gubernur misalnya. Rapat Pak Gubernur beserta seluruh Kadis. Bagi yang bisa hadir di ruangan, hadirlah di ruangan. Tapi bagi yang tidak bisa hadir di ruangan, nanti diproyeksikan badannya Pak Kadis itu di dalam ruangan Pak Gubernur gitu. Jadi Pak Kadis bisa ada di Jakarta, tapi badan Pak Kadis diproyeksikan dengan hologram ada di ruang rapat Pak Gubernur. Gitu. Itu augmented reality. Nah, kalau yang paling terbaru itu namanya extended reality. Kalau extended reality itu nggak hanya badannya aja yang diproyeksikan secara visual. Jadi kalau augmented reality tadi itu hanya cahaya gitu ya. Jadi dipegang nggak bisa gitu. Nah, tapi nanti kalau augmented reality, harapannya itu secara fisik sebagian bisa diproyeksikan juga. Jadi bisa salaman. Terus kalau misalnya di meja ada kopi panas, itu Pak Kadis pegang dari Jakarta, itu terasa panasnya. Padahal kopi panasnya ada di dalam meja, ada di dalam ruangan gubernur di Sofivi gitu. Tapi Pak Kadis dari Jakarta pegang gelasnya itu terasa panas. Itu adalah extended reality. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang itu perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, seperti Amazon, itu sedang berlomba-lomba untuk membuat sensor-sensor yang bisa menuju ke sana. Gitu. Jadi kalau sekarang baru sampai sebatas augmented reality dan virtual reality, belum sampai ke extended reality. Tuh, jadi ini ya, apa namanya, sensor-sensornya itu sangat banyak. Gitu. Jadi nanti kalau kita mau rapat kayak tadi gitu ya, Pak Kadis di Jakarta tapi badan Pak Kadis ada di ruang gubernur gitu ya, untuk rapat. Nah, itu nanti Pak Kadis di Jakarta harus pakai baju yang penuh dengan sensor gitu. Jadi kayak pakai bajunya Iron Man begitu ya. Pakai baju Iron Man isinya penuh-penuh dengan sensor. Jadi di ujung jari ada sensor, di ujung tangan ada sensor, di ujung telinga, di ujung muka, di ujung hidung tuh semua ada sensornya. Begitu kira-kira. Nah, ini kalau ini sudah lebih detail ya, kecerdasan buatan gitu ya. Nah, lalu ini ada isu privasi juga. Tapi ini tidak perlu kita bahas. Nah, ini adalah kira-kira arah ke depan dari metaverse. Penelitiannya seperti apa gitu ya. Jadi penelitian di bidang avatar, penelitian di bidang pembuatan konten, penelitian di bidang ekonomi. Jadi nanti jual beli itu banyak di metaverse gitu ya. Kayak sekarang saya bikin gambar. Siapa sih yang mau beli gambar saya gitu kalau sekarang gitu. Siapa sih Erza, gambarnya nggak berharga lah gitu. Tapi nanti kalau metaverse sudah booming, bisa jadi ada orang-orang tertentu yang suka sama gambar saya gitu. Misalnya saya itu adalah katakanlah seorang dosen yang apa gitu ya. Jadi ada ciri khas tertentu. Jadi kalau kayak sekarang tuh ada komunitas-komunitas tuh misalnya gini. Ada orang yang gambar khusus spesial karakter tikus tapi kepalanya kepala manusia gitu. Jadi dia gambar begitu semua temanya. Ke badan tikus kepala manusia. Nah, itu dijual di NFT, pakai NFT di metaverse itu. Itu ada aja yang beli gitu. Entah siapa gitu. Saya ngelihatnya aneh juga gitu ya, tapi ada aja yang beli gitu. Nah, itu dari sisi ekonomi. Nanti dari sisi teknologi juga network, kecerdasan buatan, computer vision, blockchain, extended reality, user interactivity, Internet of Things, apa namanya, dan lain-lain. Nah, sekarang ke bagian yang menariknya. Jadi tadi apa namanya, sekilas ya mengenai definisi metaverse begitu. Saya rasa kita nggak perlu ngebahas detail lah mengenai teknologinya. Tapi pertanyaan pentingnya adalah
bagaimana kita saat ini bisa masuk dan bisa menggunakan metaverse. Saya rasa itu yang penting saat ini. Jadi, ini kita nonton video sedikit dulu ya. Ini video resmi dari Meta. Meta ini adalah nama barunya Facebook begitu ya Bapak Ibu. Jadi Facebook holdingnya berubah nama menjadi Meta gitu ya. Nah ini sebentar, saya hidupkan dulu suaranya. What's happening? Workrooms changes the way you work, helping everyone get real work done in the same room from anywhere. Jadi Bapak Ibu, sekarang bentuk metaverse yang paling sederhana adalah ini, nama Meta Horizon, begitu ya. Jadi Meta Horizon itu seperti Zoom begitu ya Bapak Ibu ya, tapi kita berada di dalam satu ruangan virtual. Jadi saya lanjut ya ke next slide-nya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu itu bisa meeting gitu ya, bisa meeting di dalam sebuah ruangan, di mana di ruangan itu kita rasanya kayak berada di ruangan, kayak berada di dalam satu ruangan. Padahal kita ada di mana-mana gitu. Saya ada di Jakarta, Pak Kadis lagi ada di Ternate, nanti Pak Kabit ada di Sofivi, ada yang di Bacan, ada di mana, di macam-macam. Tapi di dalam ruangan ini, kita dalam satu ruangan. Di dalam Meta Horizon ini. Jadi nanti di Meta Horizon itu kita bisa kayak sewa ruangan begitu, Pak Kadis. Jadi ini Facebook jualan, atau bukan jualan, Facebook nyewain, istilahnya nyewain dunianya Facebook buat kita meeting, buat kita jalan-jalan, atau apa gitu ya. Nah, syaratnya kita harus bayar ke Facebook. Biaya langganannya nih contohnya $4 per orang per bulan. Itu biaya langganan. Jadi misalnya Pak Gubernur mau meeting di di dalam Meta Horizon ini. Kalau dengan kadis-kadis misalnya. Jadi katakanlah Pak Gubernur dengan seluruh Pak Kadis tuh ada berapa ya? 50 mungkin ya. Beserta Sekda, Wakil Gubernur, dan seluruh jajarannya begitu yang salah satu ya. Jadi langganan untuk 50 akun, 50 orang, 50 kali $4 per bulan. Itu biaya langganan di Facebooknya. Selain itu, setiap orang, setiap Kadis dan Pak Gub, Pak Sekda, Pak Wakil juga harus punya ini kacamatanya ini. Ini harganya sekitar $300 per kacamata, atau $1.000 yang pro ya, yang lebih advance. Nah, nanti kalau udah pakai kacamata, ada dimanapun bisa meeting di dalam Meta Horizon ini. Gitu ya. Jadi di Meta Horizon ini kita feelingnya kayak kita berada di dalam ruangan yang nyata gitu. Kenapa? Karena misalnya nanti Pak Gub duduk di tengah, lalu di sebelahnya ada Pak Kadis, di sebelahnya ada siapa, sebelahnya ada siapa gitu. Kita merasakan benar-benar di sebelah kita itu ya orang tersebut gitu ya. Kalau di Zoom kan saya nggak bisa bilang saya sekarang duduk di samping Pak Kadis. Kita nggak merasakan itu. Kita di layar hadap-hadapan kok gitu. Tapi nanti kalau di Meta Horizon ini kita bisa merasakan sebelah kita tuh siapa. Terus nanti misalnya kita ketika nyoret-nyoret di papan tulis itu kita bisa merasakan tuh di depan itu
misalnya Pak Kadis sama Pak Gub lagi nyoret-nyoret di papan tulis bareng gitu, itu terasa gitu. Dan diskusinya bisa simultan. Kalau kayak Zoom kan, kalau kita 3 orang ngomong secara bersamaan kan rasanya pusing gitu ya, berisik, nggak kedengeran nih siapa sih yang ngomong gitu. Tapi kalau di Meta Horizon itu kita bisa ngomong secara bareng-bareng gitu. Jadi artinya eh, istilahnya gini, kita mau bisik-bisik ke sebelah, ke teman kita di sebelah itu bisa gitu. Tapi yang di sebelah depan itu nggak dengar, itu bisa. Karena apa namanya, jarak itu benar-benar terasa di dalam Meta Horizon gitu. Jadi kan tadi pertanyaan dari Pak Kadis, kita mungkin nggak masuk ke dalam metaverse gitu ya. Kalau jawaban simpelnya untuk saat ini, metaverse itu mungkin untuk dimasuki sampai sejauh bikin ruang meeting seperti ini, Pak Kadis, gitu ya. Jadi kalau misalnya istilahnya nanti buat asesmen AMDAL itu kan harus visit ke apa namanya site tambangnya gitu ya. Bisa jadi nanti asesornya datang ke sana, tapi misalnya beberapa, nggak semua tim lah yang datang ke sana. Sebagian tim tetap di Sofivi atau tetap di Ternate, cukup join dengan Meta Horizon ini. Gitu. Tapi ruangannya yang dilihat benar-benar ruangan di site tambangnya begitu. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ini linknya forwork.meta Horizon Workrooms. Nah, kalau ini adalah menurut saya ini contoh yang sangat penting dari metaverse begitu ya. Jadi ini contoh safety training untuk electric power industry. Tapi di sini sebagai gambaran aja bahwa metaverse itu nanti akan sangat berguna untuk melakukan hal-hal yang berbahaya begitu ya. Jadi kayak misalnya untuk nge-training calon pegawai tambang, atau untuk nge-training calon asesor AMDAL, atau misalnya untuk nge-training buruh pabrik yang berkaitan dengan pisau, dengan api, atau dengan tungku yang panas, pokoknya hal-hal yang berbahaya gitu. Atau bahkan nge-training dokter juga bisa gitu. Jadi nggak harus pakai badan manusia yang asli, tapi pakai VR. Ini contohnya kira-kira seperti ini. Welcome to the Occupational Safety and Health Training. This training is dedicated to such important topics as maintaining safety at the workplace, helping employees to eliminate hazardous conditions, and avoiding them by following the OSHA standards requirements. Here is your task for this session. You are in the switchboard room. You need to connect a new wire to an existing circuit breaker panel 1. Click Next to proceed to the next step. Now, collect proper protective equipment from the list. A hard hat, safety glasses, tool belt, AC/DC voltage meter, and dielectric gloves. Teleport 1 is energized. We need to search for the isolation point for this panel on a single line diagram. Teleport to the objective marker near the single line diagram on the wall. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau seperti ini bisa juga diaplikasikan misalnya di tempat Pak Kadis begitu ya. Jadi nanti untuk training assessment AMDAL misalnya itu bisa. Nah, tapi kalau mau seperti itu dibutuhkan persiapan. Jadi misalnya
perekaman ruangan training menggunakan kamera yang 360. Lalu nanti dibekali dengan alat-alat VR-nya. Lalu ini yang seperti di video ini kan ada di tangannya ini itu ya perlengkapannya. Jadi ada beberapa istilahnya peralatan dibutuhkan begitu. Tapi ini juga sangat bermanfaat. Welcome. Ya, jadi mungkin kira-kira seperti itu Pak Kadis dan Bapak Ibu semua. Sedikit gambaran mengenai metaverse dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya sekarang. Mungkin seperti itu, saya izin kembalikan kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih Pak Dr. Ersa. Ini luar biasa ini ya. Saya jujur saja ya, mungkin saya dan sebagian teman-teman baru pertama kali ya mendapat ilmu seperti ini pada malam ini gitu ya. Ini terima kasih ya besarnya kepada Dr. Ersa ya, telah membuka pikiran kita dan kita lebih tahu apa itu metaverse gitu ya. Nah, saya justru sulit menarik kesimpulan ya, karena ya terlalu luar biasa ya. Dan saya hanya bisa mengatakan bahwa metaverse ini dipercaya sebagai sebuah masa depan internet ya, metaverse ini. Nah, kemudian ya, terkait dengan AMDAL tadi ya, penilaian AMDAL yang kita biasa lakukan di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Komisi Penilaian AMDAL Provinsi Maluku Utara, ya, kita jangan jangan metaverse ya, teknologi yang terlalu tinggi. Zoom saja Pak Irsa itu kadang macet jaringannya gitu. Ya, connect-nya susah ya. Terus kita selalu ketika berbicara kita selalu konfirmasi tanya apa dengar suara saya? Nah, itu baru tingkatan Zoom saja. Jangan dulu sampai ke metaverse yang membutuhkan alat-alat yang biayanya cukup besar dan begitu mahal. Dan yang menarik juga ya, di dunia nyata peran kita ya sebagai kepala dinas atau sebagai kepala bidang di dunia metaverse itu bisa berperan ganda. Dan mungkin bisa jadi ya Pak Yusra mungkin di dunia nyata satu istri dan dunia metaverse mungkin punya 2 istri bisa. Ya, bisa ya Pak Irsa ya. Bisa seperti itu. Kabit mengantuk hilang. Ya, sudah kita nanti tanya jawab ya. Pak Irsa nanti akan menjelaskan lagi setelah menerima atau mendengar tanya jawab dari rekan-rekan sekalian. Saya persilakan mungkin pertama siapa? Saya ini reformer. Pak Kadis. Yeah. Pak reformer. Dipersilakan. Iya. Iya, menarik sekali. Ini makanya memang tadi di awal saya bilang kita betul-betul buta ya, tapi setelah memang mendengarkan penjelasan Pak Dokter ini, kita mulai bisa memikirkan kira-kira apa yang mungkin gitu, yang kira-kira bisa kita terapkan. Nah, mungkin tawarannya Pak Dokter tadi juga menarik kaitan dengan kalau misalnya di Simpel Sinar Malut, mungkin aspeknya yang mau kita mau konsepkan atau membuat dengan pelatihan. Ya, mungkin kita bisa pakai untuk pelatihannya karena di salah satu subsistem di Sinar Malut ini disebut ada juga komponen sumber daya manusia yang harus dilatih dengan cara menggunakan metaverse. Kan ada satu lagi terkait dengan masalah kalau meeting gitu kan, kalau kita meeting bisa lah kita menggunakan horizon apa tadi itu? Meta horizon. Nah, meta horizon. Wah, ini Pak Kabak udah pakar kayaknya ini Pak Kabak perencanaan di Adpim ini. Ya, meta horizon itu yang bisa kita pakai, tetapi kalau yang saya bisa pikirkan, mungkin kerangka konsep yang kita bangun yang terkait dengan proyek perubahan ini adalah masalah komponen pelatihannya ya, kira-kira yang bisa kita bangun. Nah, di situ pelatihan memang kalau di dalam aplikasi Simpel ini kan proses penginputan data terkait dengan kinerja pengelolaan perusahaan itu dilakukan secara mandiri oleh perusahaan, Pak Dokter. Nah, dilakukan secara mandiri. Nah, ada beberapa
kalau tidak salah ada 4 aspek. Itu terkait dengan masalah pengendalian pencemaran air. Nah, itu nanti mereka menginput data melalui aplikasi ini dengan parameter-parameternya jumlahnya sekian, tetapi based on hasil laboratorium. Jadi sampel airnya itu dibawa ke laboratorium. Nah, laboratorium nanti diambil hasilnya. Sesungguhnya di Simpel sudah bisa membaca ketika mereka memasukkan itu ke laboratorium, karena dia bisa nanti bisa dikoneksikan. Semua laboratorium yang terakreditasi itu akan terkoneksi ke Simpel juga. Tetapi bagi perusahaan yang akan melapor, dia itu bawa pulang ke perusahaannya, baru nanti dia laporkan. Ini hasil laboratoriumnya, inputannya, data-datanya seperti ini. Begitu juga masalah pengendalian pencemaran udara. Nah, di situ juga harus ada titik-titik pengambilan sampel yang harus diukur juga parameter-parameter yang berhubungan dengan masalah pengendalian pencemaran udara. Nah, bisa juga nanti di masalah LB3-nya ya, limbah berbahayanya, LB3-nya. Kemudian juga terkait dengan pelaporan masalah kerusakan lingkungan, pengendalian hutan ya, kerusakan hutan. Nah, itu bagian-bagian data yang diambil, yang nanti akan dilaporkan dalam aplikasi Simpel itu. Nah, saya kira penjelasan Pak Dokter ini saya bisa tangkap ya. Apakah memungkinkan ya kita bikin dalam ketika kita sebut metaverse, karena ini pilihan-pilihan kita dari apa yang ditawarkan Pak Dokter tadi, bisa nggak kita bikin semacam kerangka kerja yang dalam bentuk pelatihannya aja. Jadi pelatihan yang dilakukan secara metaverse. Jadi seluruh pedoman pelatihannya, apa yang mau dilatih itu semua sudah ada, tinggal kita bikin di dalam ruangan pelatihan gitu kan. Kalau semua ikut mengikut pelatihan, dan nanti ada yang bisa menjadi pelatihnya, dan peserta pelatihannya itu terdiri dari misalnya perusahaan-perusahaan ya, kemudian juga misalnya pada posisi Sinar Marut ini provinsi sebagai semacam penilai atau supervisor, di kabupaten itu sebagai evaluator. Nah, nanti evaluator nanti juga dilatih. Jadi akan dilatih di LH kabupaten kota dan kemudian perusahaan-perusahaan, dan itu kita lakukan secara metaverse. Nah, itu pertanyaan yang saya gambarkan itu, pertanyaan saya adalah seperti itu bisa nggak Pak Dokter? Pertanyaan panjang ya Pak Moderator. Ya, Pak Kadis. Ya, panjang ya pertanyaannya ya. Tapi karena Pak Kadis, jadi saya persilakan biar masih tambah waktu lagi, mesti dipersilakan Pak. Ada masih Pak Kadis? Cukup. Saya punya pertanyaan tadi. Apakah dengan yang saya gambarkan membuat skema metaverse dengan pelatihan itu memungkinkan atau tidak? Ya, Pak Kadis. Ya. Terima kasih. Pak, satu lagi ya. Oh, siap, Pak. Satu lagi kemudian nanti dijawab oleh Dr. Elsa. Nasrin mungkin, reformer Pak Nasrin. Halo Pak Nasrin. Mungkin dijawab punya Pak Kadis dulu. Oh gitu ya. Ya. Ini Pak. Karena punya Pak Kadis agak lumayan panjang. Iya Pak Elsa bisa jawab pertanyaannya Pak Kadis terkait pelatihan yang kemudian di metaverse dia ini seperti apa Pak Elsa? Silakan Pak Elsa. Baik, terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Pak Kadis pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk pelatihan sebenarnya bisa sih Pak Kadis, misalnya tadi ya untuk proses evaluasi AMDAL begitu kan ya. Jadi kan nanti kalau misalnya trainingnya misalnya bisa berbasis Zoom, nanti ada istilahnya kayak praktek ke lapangannya, sebagian besar menggunakan metaverse ini, menggunakan virtual reality, walaupun nanti sebagian kecilnya ada juga yang benar-benar ke lapangannya. Tapi kan setidaknya tidak perlu semua dilakukan benar-benar di lapangan gitu ya. Jadi untuk menghemat biaya juga gitu. Jadi nggak perlu semua datang berkumpul di satu titik dan ke lapangan, ke tambang mana misalnya gitu ya.
Nah, tapi memang persiapannya untuk saat ini memang tidak murah juga begitu ya Pak Kadis ya. Jadi pertama untuk perekaman datanya. Jadi kayak misalnya apa ya, mau ngecek apa misalnya Pak Kadis, pelatihan apa misalnya namanya? Mungkin Nilai AMDAL misalnya. pelatihan pengendalian pencemaran apa ya? Pencemaran udara. Pencemaran Pengendalian pencemaran udara namanya gitu kan. Nah, dalam pencemaran udara misalnya. Nah, itu kan berarti misalnya ada ininya ya. Misalnya ada alat ukurnya ya Pak Kadis ya. Nah, terus jadi misalnya nanti kita perlu membuat satu ruangan virtual, di mana ruangan virtual itu menyerupai dengan alat ukur. Jadi ada alat ukur dan situasi lapangannya gitu. Jadi katakanlah kita bikin contoh di hutan bakau di Sovivi misalnya, yang pas turunan itu. Jadi kita di situ melakukan perekaman gambar. Nah, itu melakukan perekaman gambarnya harus pakai kamera yang 360 gitu. Jadi gambar atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang tuh dalam sekali rekam itu semua kerekam gitu. Supaya konsisten gitu kan. Itu juga perlu luas area sepersekian, maksudnya sekian meter persegi gitu ya. Karena kan orang harus bisa jalan di dalamnya nanti. Nah, itu jadi perlu kameranya, lalu ngerekamnya gitu, menggunakan, lalu nanti di dalam itu ada alat ukurnya. Nah, nanti alat ukurnya ini perlu dibikin semacam apa istilahnya ya, kayak mock-nya gitu ya, kayak mainannya nanti bisa dipencet-pencet secara langsung oleh si trainernya, apa si trainee-nya gitu. Gitu. Jadi memang persiapan untuk pelatihan ke sana tuh menurut saya butuh biaya yang tidak murah gitu ya. Tapi sekali itu jadi, ke depannya biaya training jadi murah begitu kan. Nah, kira-kira seperti itu sih Pak Kadis. Jadi menurut saya sih mungkin, tapi tentunya biaya di awalnya tidak murah begitu Pak Kadis kira-kira. siap. Ya, makasih Pak Dokter. Iya, terima kasih Pak Kadis pertanyaannya, dan terima kasih Pak Ersa yang telah menjawab pertanyaan dari Pak Kadis. Dan ini ya Pak Kadis, ini biayanya besar sekali, ini mahal ya Pak. Jadi kita DLH pengadaannya bagaimana Pak Kadis, bisa mungkin di 2024 bisa mungkin Pak Kadis. Kita jual Eksa 1 saja itu sudah bisa Iya, ya. bisa. Ya. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Nasrin, mungkin Pak Nasrin, reformer ini. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nasrin, ya. Ya Pak Dokter, waduh malam ini sepertinya kita sudah dibawa ke alam yang lain ya. Karena bicara metaverse ini ada 3 dimensi yang harus kita lalui ini. Kalau kita di tim 3 terus langsung kita bicara metaverse, ini kayaknya sudah ada peningkatan ini. Karena kita sama-sama mungkin punya Pak Kadis ini jauh lebih tinggi. Ya, tapi malam ini saya merasa bangga karena biar bagaimanapun saya juga baru tahu lewat narasumber yang luar biasa pada malam ini, karena kita diberikan satu knowledge yang luar biasa. Karena yang saya tertarik itu tadi menurut narasumber, ketika ada kegiatan meeting di Pak Gubernur di ruangan, dan nanti ada Pak Kadis di tempat lain, dan kita bisa merasakan panasnya kopi. Ya, ini saya rasa penasaran itu kira-kira seperti apa itu antara meta horizon dalam dunia nyata dan digital tadi itu. Mungkin itu kalau diuraikan seperti apa itu? Maksudnya bagaimana kita bisa merasakan itu? Mungkin itu yang saya tanyakan, rasa penasaran saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Nasrin. Ya, tadi ya ditanyakan oleh Pak Nasrin bahwa rasa panasnya kopi ya
yang kita rasa ya di ruangan yang berbeda, misalnya ya rapatnya di kantor gubernur tapi kita rasa panasnya kopi di Jakarta ya. Tadi juga mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Ersa ya, ada sensor-sensor yang dipakai ya sehingga bisa mendeteksi rasa panas ya. Tapi nanti akan lagi dijelaskan oleh Pak Dr. Ersa. Mungkin Pak Dokter dijelaskan lagi yang apa yang disampaikan oleh Pak Nasrin. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak Kabak, Pak Nasrin atas pertanyaannya. Ini memang menarik sekali ya. Jadi kenapa kita berada di tempat yang berbeda, tapi kita bisa merasakan gitu ya. Jadi nanti di metaverse itu kita akan pakai banyak sensor di badan kita begitu Pak. Tapi ini kondisi sekarang ya, di mana teknologi sensor belum terlalu canggih. Jadi kita kayak pakai baju Iron Man begitu. Mungkin Bapak Ibu tahu ya baju Iron Man. Jadi kayak pakai seragam, tapi isinya tuh penuh dengan sensor begitu. Jadi tangan kita diselimutin sensor, telapak tangan diselimutin sensor, di badan, di tangan, di kaki, semua diselimutin sensor. Itu adalah contoh yang sudah ditunjukkan oleh Mark Zuckerberg ya, si pemiliknya Facebook ketika mau mencoba yang panasnya itu bisa dirasakan. Jadi secara teknologi, panasnya itu dirasakan melalui dengan laser. Jadi di gambar ini ada nih yang di gambar yang ini nih, gambar yang B ini, dia itu memproyeksikan cahaya pakai teknologi laser. Jadi laser itu bisa ada panasnya. Nah, nanti panasnya itu disesuaikan dengan suhu yang ada di gelas gitu. Jadi sensor membaca suhu di gelas itu dia berapa derajat. Nah, nanti di badan kita yang sudah diselimuti dengan sensor tadi, dia akan mengirim sinyal-sinyal panasnya itu sesuai dengan panas yang ada di gelas. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Saya mau nunjukin video yang waktu itu Mark Zuckerberg dia penuh dengan sensor gitu badannya. Tapi sebentar ya, Pak Kabak, ya, saya cari videonya dulu. Tapi saya pernah nonton tuh. Apa namanya? Mark Zuckerberg penuh dengan sensor. Pak, izin Pak Kabak, saya pikir tadi bagaimana caranya baku dasi itu di metaverse kan gitu. Itu juga luar biasa. Itu juga menarik gitu kan, karena saya lihat konsep baku dasi itu juga sebenarnya juga konsep yang dijelaskan Pak Dokter tadi itu. Ini sambil menunggu Pak Ersa cari videonya. Saya dengan Pak Dokter konsultasi khusus kayaknya. Ya ini Mana ya? Ibu belum Bu ketemu Noni ini, Pak. juga ada di sini ya dari. Halo ya Bunda apa kabar? Tadi Ibu Coach juga kelihatan ada tapi keluar ada beberapa ini juga Pak serta juga ya. Oh Ibu saya hadir. Halo hadir. Coach ada nih. Halo Ibu Noni juga ada nih. Wah. Ya. Ini coach-coach ada kita. Selalu siap mendukung. Ya, ini kita agak sedikit ke dunia metaverse nih. Mungkin sambil ngobrol nih Pak Kadis. Ya. Saya kemarin kan jambore di sana di apa namanya di Malang, di Batu Malang itu kan tempat mirip punyanya Dr. Sugeng juga ada masuk. Tapi kami diinapkan di Dinas Pertanian yang bagian itu, yang bagaimana pengembangan sapi itu. Imut masih ingat ya? Dia pakai itu, ya metaverse dengan kacamata. Jadi kita nonton bagaimana membuat itu sapi itu yang Pak Sugeng kemarin ceritakan itu untuk memasukkan sperma untuk bagaimana dalam itu dia dalam metaverse. Kami diberikan di dalam ruangan.
Jadi Jadi sudah kayak nonton saya kemarin. Ya, dengan metaverse kemarin. pelatihan gitu Jadi ya, Bu kita ya? tanpa melihat, ya. Jadi kita tanpa datang ke kandang sapi, karena takut nih si sapi ini nanti kan ada waktu waktu COVID kemarin kan sapi itu ini ada yang kena sakit akibat ada kunjungan-kunjungan. Jadi sapinya itu yang sementara lagi ada apa namanya seperti seperti dimasukkan sperma mana tuh sesmani itu nggak boleh kita kunjungi. Jadi dikasihlah kita versi itu di kacamata, dimasukkan seperti kacamata. Jadi kita nonton di dalam situ dia masing-masing dan berikan penjelasan. Kami sudah nonton kemarin caranya. Tapi ini baru mendengar mau cara pembuatannya, cara apa, ternyata mahal. Saya pikir tadi ini apa sih namanya dengan kacamata yang disebut tadi bakudasi itu bikin juga kacamata seperti itu. Ya mungkin kita ini kita ikuti Silakan. dulu ya Pak Kadis, kita ikuti dulu film yang ya di Pak Dokter, silakan Pak Dokter. Terima kasih Ibu Noni atas pengalamannya, wah luar biasa. Ternyata berarti mungkin tuh Pak Kadis masih visible, berarti nggak terlalu mahal juga begitu ya. Nah ini di video ini Pak Kabak mungkin tadi ya yang apa namanya contoh sensor yang di tangannya begitu ya. Ini sebentar. Nah ini teknologi di dalam sensor tangannya jadi kayak pakai sarung tangan begitu. Nah itu. Jadi kira-kira seperti itu sarung tangannya ya. Salah satu contohnya. Jadi dia bisa merasakan air, bisa merasakan benda padat. Gitu. Jadi nanti kita bisa seolah-olah salaman begitu ya. Kita seolah-olah bisa salaman, kita seolah-olah bisa nepuk, bisa ya begitulah pokoknya. Nah itu. Bola jatuh di ujung jari, secara fisik nggak ada, tapi kita bisa merasakan ada yang jatuh di tangan kita. Tapi ini masih pengembangan begitu, Pak Nasrin. Jadi belum dijual kalau yang sarung tangan. Kalau sekarang yang dijual itu baru yang bentuknya seperti ini. Nah, ini yang tadi Ibu Noni pakai itu yang sudah dijual. Ibu Mia. Oh, maaf Ibu Nia. Ibu Mia. Ya. Ya, terima kasih Bu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Harganya berapa tuh Pak Dokter itu kacamatanya tuh? Kacamata itu tadi kalau yang dijual oleh Facebook ada 2 tipe yang sekarang ya. Kalau yang paling murahnya itu sekarang $300 ya, atau 4,5 juta begitu ya. Kalau yang bagusnya itu $1.000, berarti sekitar 15 juta begitu Pak. Bisa nggak kalau pakai itu langsung menggantikan kita hadir di tempat kerja, biar mahal diambil. Itu kebijakan Pak Kadis kalau itu. Ya, terima kasih ya Pak Dokter, dan kita lanjut lagi ya. Pak Nasrin, gimana Pak Nasrin? Masih ada tanggapan atau? Ya, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Oh iya. Ya. Ya, saya buka kesempatan 2 lagi ya karena sudah agak larut malam. Boleh lanjut lagi Pak siapa namanya, mana moderator? Pak moderator. Oh saya, ya. Saya sebenarnya penasaran waktu itu, kita kan diberikan waktu karena banyak. Kurang suara bertanya diulang Bu. Halo. Ya. Pertanyaan saya begini. Kan kacamata tadi dibilang kurang lebih 4 juta. Saya rasa lingkungan itu bisa bikin itu kalau yang 4 jutaan ke atas yang dibuat seperti yang di Batu Malang itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya menyusun? Jadi umpamanya mau menyusun kegiatannya Pak Kadis, dimasukkan
ke dalam, karena itu kegiatan yang saya nonton itu kan bagaimana caranya sapi untuk inseminasi. Nah sekarang itu dirubah, isi daripada kacamata itu untuk memasukkan sesuatu ke dalam kacamata itu kan cara membuatnya, atau memasukkan kegiatan seperti apa, mulai dari mana perencanaannya, itu yang kami penasaran sebenarnya Pak Dokter. Jadi pertanyaan saya arah ke situ. Jadi kalau itu mungkin murah pakai kacamata tadi metaverse-nya itu, bagaimana caranya memasukkan kegiatan dengan kira-kira tahapnya apa sih? Oh iya, terima kasih Bu. Pak Dokter itu mungkin gitu. Apa? Jadi kacamata itu apa diprogram ya? Atau seperti apa? Caranya seperti apa sehingga bisa tadi dikatakan oleh Ibu bisa seakan-akan kita itu mengalami kejadian itu gitu. Saya. Ya. Baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi bagaimana kita bisa membuat gambar seperti itu gitu ya. Jadi misalnya tadi untuk kita di DLH provinsi ini kita mau bikin pelatihan pelatihan asesor AMDAL untuk pengukuran udara gitu misalnya. Nah itu kita perlu pertama beli kameranya dulu Bu, atau sewa begitu ya, sewa kamera 360. Kamera 360 ini dia kamera yang bisa merekam gambar secara 360 derajat gitu. Jadi depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri semua terekam secara bersamaan. Nah, nanti setelah direkamnya itu pun kayak ngerekamnya kayak jalan begitu, jalan sesuai dengan luas yang kita inginkan. Katakanlah kita ingin di dalam ruangan 4x4, berarti kita ngerekamnya di ujung-ujung 4x4 itu. Kita jalan ujung 4x4, setelah memutar selesai, nanti proses pembuatannya itu seperti proses pembuatan game, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi seperti pembuatan game. Nah, nanti setelah selesai dibuat di dunia nyatanya, kayak kemarin di tempat Ibu itu, pasti di dalam di dalam ruangan itu ada sensor-sensor tertentu, gitu ya. Jadi sensor tertentu itu biasanya kalau sekarang itu masih menggunakan sensor-sensor Xbox gitu ya. Jadi ada game konsol gitu ya. Jadi kalau anak Ibu mungkin ada yang suka main game PS gitu ya, PlayStation, itu ada yang namanya Xbox 3, itu dia ada sensor-sensor yang mendukung untuk pembuatan metaverse ini, pembuatan VR ini. Nah, jadi waktu itu saya pernah main begitu ya. Jadi kita kayak masuk ke dalam ruangan secara fisik, ruangannya ruangan polos begitu aja. Nah, tapi di dalam ruangan polos itu nanti kita setelah kita pakai kacamata, itu nanti kita langsung berada di dunia lain begitu kan. Kayak tadi tiba-tiba di depan kita ada sapi yang dimana kita bisa latihan untuk inseminasi gitu. Jadi apapun yang mau kita lakukan, yang penting kita tadi rekam dulu, terus nanti hasil rekamannya itu istilahnya dijahit oleh game developer gitu ya, atau yang pembuat game untuk bikin virtual reality gitu. Jadi kalau misalnya Pak Kadis mau gitu ya, nanti pekerjaan itu diberikan kepada game developer gitu. Jadi tolong buatin ini buatin simulasi kita mau pengecekan udara untuk AMDAL atau apa. Kira-kira seperti itu. Iya, terima kasih Pak Dokter. Mungkin satu lagi ya pertanyaan ya untuk nanti dijawab Pak Dokter, karena kita sudah menggunakan waktu Pak Dokter ini 1,5 jam ya. Sekarang sudah 1,5 jam terhitung Pak Dokter telah memberikan materi dan tanya jawab itu sudah 1 jam. Satu lagi mungkin terakhir. Saya berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya langsung dipersilakan berbicara. Ya, biar saya barangkali Pak, kalau memang tidak ada. Oh ya, Pak Kadis dipersilakan. Iya, saya kira mungkin nanti ini karena kaitan dengan bagaimana saya harus bisa membuat
sebuah kerangka atau konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan platform ini. Saya pikir saya memohon kesediaan Pak Dokter nih untuk bisa ketemu untuk ngobrol atau langsung gitu, sekaligus nanti untuk bagaimana merealisasikan kira-kira apa yang mungkin bisa direalisasikan gitu. Jadi maksud saya kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya memohon kesediaannya Pak Dr. Ersa untuk nanti bisa membantu saya selaku reformer nih. Karena ini sebenarnya bukan output jangka pendek ya. Ini kalau Pak Ibu Coach ini paham betul itu jangka pendek. Ini sebenarnya sebuah challenge yang diberikan oleh penguji ya. Ya, dia memberikan challenge kepada saya. Kira-kira kalau itu metaverse-nya itu nanti modelnya kayak apa. Jadi mungkin secara fisik peralatannya mungkin kita nggak mengadakan, tetapi kita memberikan penjelasan secara tertulis aja bahwa ini membutuhkan ini, pengambilan gambar membutuhkan kamera, kemudian pengambilan ini gini-gini seperti itu, membutuhkan sensor-sensor dan segala macam. Itu yang mungkin yang nanti dia jelaskan, dan fungsi-fungsi itu sensor dan segala macam ini peruntukannya untuk ini sesuai dengan bagian-bagian atau komponen yang terkait dengan, misalnya tadi kalau bicara pengendalian pencemaran udara, apa parameter-parameternya apa dan caranya bagaimana, itu yang kemudian nanti bisa kita bikinkan dalam bentuk tertulis aja kerangka konsepnya, dia bilang gitu maksudnya. Nggak sampai harus misalnya pengadaan peralatan dan segala macam. Nah, tapi kan di dalam kerangka konsep itu menjelaskan jenis peralatan apa yang kita gunakan dan fungsinya untuk apa gitu. Seperti gitu barangkali Pak Dokter. Terima kasih Pak Kabit. Ya, terima kasih Pak Kadis. Ya, Pak Dokter, bagus ya, menarik sekali ini ya apa yang disampaikan Pak Dokter. Cuma konsekuensinya biaya ya Pak Dokter, ini mahal sekali peralatan-peralatannya. Kacamatanya saja yang paling murah 4 juta. Ya, kalau kita rapat 100 orang 100 kacamata ya. Masing-masing orang pakai 1 kacamata, ada 100 orang. Berapa banyak yang harus disediakan kacamata dengan biaya yang cukup besar. Tapi ya, mudah-mudahan Pak Kadis LH di 2024 bisa menyediakan pengadaan peralatan-peralatan sensor tadi, sehingga kita rapat bukan lagi via Zoom, tapi dengan cara-cara yang lebih canggih dan lebih berteknologi gitu. Ya. Bisa itu. Bisa. Ya, itu harapannya, Pak. Dan mungkin Pak Kadis di kesempatan yang lain mungkin ada forum-forum lagi ya, kita bisa menerima materi lagi dari Pak Dokter, karena ini menarik sekali ini ya. Hal yang jarang sekali kita biasanya dengan materi-materi yang lain, pada malam ini ya luar biasa materinya yang sama-sama kita jauh ya dari pengetahuan. Ya, mungkin ada forum-forum lagi Pak Kadis ya, saran saya untuk dilakukan pertemuan dan materi Pak Dokter seperti ini. Demikian ya, terima kasih semuanya, dan terima kasih juga Pak Dokter telah memberikan ilmunya dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan tadi. Dan selanjutnya kita foto bersama dulu ya. Foto bersama. Saya serahkan dulu ke Pak Risman sebagai pembawa acara. Iya. Ya, saya persilakan Pak Risman. Semua buka kamera dulu biar fotonya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Wajiludin. Terima kasih Bapak Wajiludin dan Bapak narasumber, luar biasa. Sebenarnya masih ada pertanyaan, izin Pak Moderator, cuma karena memang waktu jadi sudah mungkin sudah disudahi. Mungkin Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah masuk sesi akhir pada acara rapat malam hari ini. Mungkin sebelum penutupan, mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi Pak Kadis untuk menutup acara sebelum kita foto bersama, Pak. Sudah cukup tadi, kita foto bersama aja sekarang. Baik, terima kasih Pak Kadis. Mungkin Bapak Ibu peserta rapat
Demo videonya bisa di-on-kan Bapak Ibu untuk kita bisa sesi foto bersama. Kalau belum bisa metaverse lagi, anu saja manual saja. Slide 1 dulu ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. 2 slide saja, Pak Paris. Terima kasih Pak Yudi, ya. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih Bapak narasumber Pak Dr. Estra, terima kasih Pak Wajihudin, Bapak Ibu yang kami hormati. Dengan selesai foto bersama maka selesai juga acara pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya sudah gabung pada rapat virtual malam ini. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk absen yang belum mengisi bisa mengisi link absen presensi acara rapat malam hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.